Kalau kamu sering merasa waktu sehari habis begitu saja tanpa hasil yang berarti, mungkin bukan waktunya yang kurang, tapi caranya yang salah. Di bab 3 buku Anti Malas dan Suka Menunda karya Choi Myung-gi, kita akan bahas cara keluar dari belenggu keterlambatan, jadi pengendali hidup kita sendiri, sampai mengembalikan kebermanfaatan diri. Selamat datang di Pida Bacain Buku. Di sini aku bacain isi bukunya biar kamu bisa langsung ambil pelajarannya. Jadi tonton sampai habis dan rasakan bedanya. Kali ini kita akan baca bab 3 dari Pemalas Menjadi Pekerja Keras. Sebuah kutipan di awal buku ini, bagian ketiga, berpisah dengan kemalasan berarti menjadikan hidup Anda sepenuhnya milik Anda. Kini tinggalkan kemalasan dan raih apa yang Anda inginkan sesuka hati. Kita masuk ke bagian awal bab 3 ini. Kita awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Lepas dari belenggu keterlambatan. Apa ciri khas terbesar dari para pemalas? Terlambat. Orang yang terbiasa telat ketika sekolah, saat dewasa dan bekerja pun tidak akan bisa membuang kebiasaan itu. Mereka selalu dimarahi oleh guru atau atasannya dan tidak bisa melepaskan belenggu kemalasan. Mereka selalu berkata, "Aku juga pusing. Kalau sudah kesiangan, ya aku juga tidak bisa apa-apa. Tapi ketika bangun lebih pagi pun, tetap saja waktu berlalu dengan cepat ketika aku bersiap-siap. Walaupun sudah berusaha supaya tidak telat, tetap saja aku telat." Telatnya ini karena sudah menjadi kebiasaan. Lalu, apakah keterlambatan itu hanya menjadi masalah di sekolah atau kantor? Tidak, karena mereka juga tidak akan pernah datang tepat waktu bila membuat janji temu dengan teman-temannya. Di awal, teman-temannya mungkin bisa memaklumi, tetapi jika terus berulang, mereka pasti akan merasa tidak senang dan berpikir, teman sih, tapi nggak begini juga. Telat adalah perilaku sangat jelek yang dapat berpengaruh buruk ke seluruh hubungan interpersonal, baik dalam kehidupan sekolah maupun sosial. Telat merupakan kebiasaan yang identik dengan pemalas dan memperbaikinya dapat menjadi langkah awal yang bermakna untuk lepas dari kemalasan. Berikutnya, memperbaiki sifat ketergantungan. Sebagian besar orang yang suka terlambat sering mengalami kesulitan karena kesiangan atau bermasalah untuk bangun pagi. Jika penyebabnya adalah insomnia, Anda bisa membacanya kembali di bab sebelumnya. Bila bukan karena insomnia dan sekadar susah bangun pagi, cara pertama untuk memperbaikinya adalah sifat ketergantungan. Umumnya, mereka yang suka kesiangan terbiasa dibangunkan oleh seseorang. Mungkin saat kecil, hal ini lumrah saja, tetapi setelah masuk SMP, harus membiasakan diri untuk bangun sendiri. Jika terus bergantung pada seseorang untuk bangun di pagi hari, ia akan menyalahkan orang lain dan mengabaikan kemalasannya saat kesiangan. Ibu sih gak bangunin, jadi telat kan? Cara kedua adalah dengan selalu memasang alarm di pagi hari. Jika sepertinya Anda akan mematikan alarm dan tidur lagi, siapkan beberapa alarm dan taruh di seluruh sisi kamar. Bagaimanapun caranya, atur agar Anda terbangun. Jika sudah mulai terbiasa, Anda bisa mengurangi jumlah alarmnya. Pada awalnya pasti tidak mudah melakukan hal ini. Boleh jadi Anda akan mematikan semua alarm, lalu kembali tidur dan malah semakin terlambat. Namun, dengan mengalami hal seperti itu, Anda akan menyadari dengan baik bahwa Anda kesiangan dan akibat dari keterlambatan tersebut sepenuhnya adalah tanggung jawab Anda sendiri. Kesadaran itu dengan sendirinya akan menuntut Anda untuk bangun tepat waktu dan selelah dan seletih apapun. Berikutnya, memperbarui waktu di pagi hari. Pernahkah Anda menonton sirkus hewan?
Anda pasti akan merasa takjub bila melihat pertunjukan harimau melewati cincin api. Sewaktu kecil, saya pernah penasaran bagaimana harimau bisa menghafal gerakan serumit itu. Apakah ia sudah mempelajari dulu semuanya lalu lama-lama terbiasa, atau ia menghafalnya satu demi satu? Akhirnya saya tahu dari buku bahwa metode kedua yang benar. Di dalam sirkus, harimau itu akan dilatih untuk melompat. Kemudian ia dilatih untuk melewati rintangan yang berbentuk lingkaran. Setelah itu, ia dilatih agar bisa mendarat dengan indah. Setelah latihan untuk tiap-tiap gerakan dirasa cukup, latihan selanjutnya adalah menggabungkan seluruh gerakan itu menjadi satu. Proses ini disebut shaping, pembentukan. Proses pembentukan seperti inilah yang diperlukan untuk mengatasi masalah keterlambatan. Seorang pemalas senang berleha-leha. Ia tidak melakukan hal yang seharusnya dilakukan dan malah mengerjakan hal yang lain. Untuk mengatasinya, harus dilakukan analisis terhadap perbuatannya satu persatu. Setelah itu, agar seluruh proses berjalan dengan efektif dan mengurangi tahapan yang tidak diperlukan, harus membentuk sesuatu yang baru. Banyak ibu yang berkonsultasi kepada saya tentang anaknya yang selalu bermalas-malasan di pagi hari setiap hendak berangkat ke TK. Saya lalu mencoba memahami di saat apa anak-anak itu bermalas-malasan. Jika mereka berleha-leha sambil menonton televisi di pagi hari, seharusnya sejak awal mereka tidak dibiarkan menonton televisi. Jika mereka berlama-lama karena masalah memilih baju, bisa disiasati dengan menyiapkan baju yang akan dipakai pada hari sebelumnya untuk mempersingkat waktu. Jika mereka makan dengan lamban, bisa dibuatkan metode makan yang nyaman dengan menu sarapan yang disukai anak dan bujuk agar mereka makan dengan cepat. Kurangi tahapan masalah satu demi satu. Jika para ibu ini tidak mengajarkan solusi apapun kepada anak mereka dan hanya menyuruh supaya rajin, tindakan ini sama sekali tidak akan berguna. Alasan orang dewasa terlambat pun demikian. Mereka harus mengurangi waktu persiapan berangkat kerja di pagi hari. Namun, ada orang yang membantah jika diberitahu demikian dengan berkata, "Aku sudah bergerak dengan sangat cepat. Sayangnya, bila diurai satu persatu, akan terlihat tahapan yang menghabiskan waktu. Waktu persiapan berangkat kerja harus diatur kembali seluruhnya dengan memangkas proses yang dapat dikurangi." Jika terasa sulit, cobalah buat catatan seperti berikut. 7.00 bangun pagi, 7.20 mandi dan keramas, 7.50 sarapan, 8.10 gosok gigi, ganti baju, bercukur, siap-siap berangkat, 8.20 mengecek nilai saham sebelum berangkat. Proses apa yang harus dikurangi di sini? Pertama, jika bukan orang yang benar-benar harus mencuci rambut di pagi hari, Anda bisa mencuci rambut di malam hari sebelum tidur. Kemudian, Anda bisa lebih mempersingkat waktu dengan sarapan, lalu mandi, dan menggosok gigi. Mengecek nilai saham bisa dilakukan sambil berangkat kerja, atau jika berangkat dengan mobil sendiri, Anda bisa melakukannya sebentar setelah tiba di kantor. Sekarang, mari kita lihat jadwal baru berikut ini. 7.00 bangun tidur, 7.30 sarapan, 7.40 gosok gigi mandi bercukur, 8.00 ganti baju siap-siap berangkat, 8.00 berangkat kerja. Dengan jadwal ini kita bisa menghemat 20 menit. Namun, apakah Anda melihat ini tidak mungkin dilakukan? Cobalah dahulu, dengan sedikit penyesuaian saja tanpa diduga, Anda akan memiliki banyak waktu yang terselamatkan. Berikutnya, membuang pikiran optimis.
Para tukang telat umumnya sangat optimis. Sebenarnya, optimis merupakan kata yang diperhalus. Jika boleh jujur, mereka sama sekali tidak pernah mengantisipasi faktor risiko. Misalnya, mereka harus berjalan kaki dari rumah ke halte bus untuk berangkat kerja. Lalu di halte bus, mereka harus menunggu bus. Karena pada jam kerja biasanya jalanan lebih macet, atau terjadi kecelakaan, atau bus mengalami gangguan, sehingga bisa membuat bus datang lebih lama. Waktu tempuh bus sampai depan kantor juga tidak bisa dikatakan selalu sama. Orang yang tidak pernah terlambat menentukan waktu berangkat kerja dengan mempertimbangkan variabel-variabel di atas. Sementara tukang telat tidak menghitung variabel tersebut. Mereka tidak menghitung waktu jalan kaki dari rumah ke halte bus. Menganggap bus akan datang begitu ia tiba di halte bus, mengira bahwa jalanan menuju kantor tidak akan macet, dan tidak memperhitungkan waktu jalan kaki dari halte bus ke kantor. Namun, saat dimarahi atasan karena terlambat, ia akan berdalih seperti hari ini busnya telat atau ada kecelakaan jadi sangat macet. Sementara rekan lain yang tinggal di daerah yang sama dan sudah tiba jauh lebih dulu akan memandanginya dengan wajah heran. Tukang telat ini tidak sadar masalah sebenarnya dan malah bersungut-sungut sambil berpikir, kenapa aku setiap pagi selalu apes begini? Untuk bisa lepas dari kebiasaan ini, buatlah perhitungan dengan cadangan waktu sedikitnya 30 menit. Dengan demikian, Anda bisa tiba pada waktunya meskipun berbagai variabel bermunculan. Cadangan 30 menit ini dapat diperoleh dengan bangun sedikit lebih pagi dan mengurangi waktu persiapan yang tidak perlu, seperti yang sudah dijelaskan di atas. Awalnya, semua perubahan apapun itu akan terasa sulit. Sebagaimana terlambat lama-lama menjadi kebiasaan, Anda semestinya yakin bahwa tiba tepat waktu pun lama-lama dapat menjadi kebiasaan. Cara berpisah dengan kemalasan. Bangunlah di pagi hari dengan membunyikan alarm. Anda harus membiasakan diri bangun sendiri tanpa bantuan orang lain. Jika satu persatu kegiatan yang Anda lakukan di pagi hari, lalu pilih yang bisa dilakukan di hari sebelumnya. Lihat satu persatu kegiatan yang Anda lakukan di pagi hari, lalu pilih yang bisa dilakukan di hari sebelumnya. Atur ulang susunan kegiatan untuk mempersingkat waktu. Biasakan untuk memiliki waktu luang minimal 30 menit sebelum waktu berangkat kerja atau waktu janjian. Berikutnya, jadilah pengendali kehidupan Anda. Jika masalah terlambat sudah teratasi, kini saatnya beralih pada keseharian Anda. Biasanya kemalasan tidak hanya muncul di satu sisi. Orang yang terbiasa bangun kesiangan seringkali tidak bisa menyerahkan tugas pada waktunya. Atau orang yang selalu terlambat 1 menit setiap kali rapat seringkali membuat pasangannya di rumah harus lebih mengalah karena tidak bisa melakukan pekerjaan rumah yang menjadi kewajibannya dengan baik. Sederhananya, banyak di antara orang yang malas tidak bisa mengurus dirinya sendiri. Di awal, sudah saya sampaikan agar tidak bergantung kepada orang lain untuk bangun di pagi hari. Ini merupakan bagian inti dalam mengatasi kemalasan. Sarana pertama agar tidak menjadikan kemalasan diri sebagai kesalahan orang lain. Hidup kita, keseharian kita, dan akibat dari kesalahan kita sepenuhnya harus menjadi tanggung jawab kita. Ucapan ini mungkin terdengar seperti beban bagi beberapa orang, tetapi pada akhirnya ini merupakan cara untuk dapat menikmati hidup kita dengan baik. Terkadang, bantuan dari luar diperlukan. Mungkin karena aku belum bertekad melakukannya, kalau sudah bertekad mencobanya pasti bisa. Ada orang yang hidup dengan pola pikir seperti ini. Mereka tidak bisa mengakui bahwa dirinya malas. Mereka yakin bahwa mereka bisa menjadi rajin dan mencapai banyak hal jika sudah bertekad. Begitulah mereka biasa berteriak kepada orang lain dan menipu dirinya sendiri.
Ini karena apa yang kulakukan sekarang tidak cocok untukku. Aku akan menjadi benar-benar rajin dan gembira kalau sudah melakukan hal yang kusukai. Ucapan ini tidak sepenuhnya salah, sebab ketika seseorang mengerjakan sesuatu yang disenanginya akan muncul energi yang jauh lebih besar darinya. Namun sayangnya, di dunia ini hampir tidak ada orang yang bisa hidup hanya dengan melakukan hal yang disukainya. Kita perlu hidup dengan melakukan hal yang tidak disukai juga. Melakukan hal yang disukai dengan giat mudah bagi siapapun. Masalahnya, akankah kita melakukan hal yang tidak disukai dengan giat juga? Orang yang sungguh-sungguh rajin boleh jadi merupakan orang yang menekan keinginannya sendiri dan bersabar terhadap hal yang sebenarnya enggan untuk dilakukan segera. Banyak pelajar SMP dan SMA yang terpaksa belajar hal yang tidak disukai karena disuruh orang tuanya. Namun setelah lulus SMA, tidak ada lagi paksaan untuk belajar sehingga berkuranglah orang yang secara sukarela belajar hal yang tidak disukai. Tentu, ada orang yang perlahan-lahan memahami cara menyelesaikan hal yang tidak disukainya dan menjadi dewasa dengan sendirinya. Setelah beberapa saat di awal sempat bermain-main, namun ada juga orang yang tidak bisa melewati proses ini dengan baik dan suka berkata, "Aku belum melakukannya saja, kalau sudah dicoba juga bisa." Nantinya ketika sudah bekerja, mereka akan terus menunda pekerjaan yang diberikan dan akhirnya membuat masalah jika tidak diawasi atasannya setiap saat. Atasan yang selalu menanyakan perkembangan pekerjaan seperti ibu-ibu yang cerewet. Lebih cocok untuk mereka daripada atasan yang sepenuhnya mempercayakan penyelesaian pekerjaan kepada bawahannya. Bagi yang merasa sulit untuk mengubah diri sendiri, Bagi yang merasa sulit untuk mengubah sendiri kebiasaan malasnya, sebaiknya mereka menerima bantuan dari luar, meskipun hanya sebentar. Jika berkeinginan belajar bahasa Jepang dalam kondisi tidak tahu ilmunya sama sekali, lebih baik mencari tempat kursus bahasa Jepang atau kelompok belajar bahasa Jepang untuk belajar bersama daripada belajar sendiri dari buku atau materi audio visual. Dengan demikian, akan ada orang yang memeriksa perkembangan belajar Anda secara periodik. Bertaruh dengan teman juga bisa menjadi salah satu cara. Jika Anda belajar sesuai waktu yang ditentukan, teman Anda harus memberikan uang. Tetapi jika Anda tidak bisa menepati janji, Anda yang harus memberinya uang. Walaupun jumlahnya sangat kecil, bertaruh dapat menjadi motivasi tersendiri. Setiap tahun banyak orang yang bertekad untuk mulai berolahraga di tahun baru kan? Agar bisa berjalan dengan baik, sebaiknya cari orang yang dapat membantu Anda, yaitu dengan cara mendaftar ke klub kebugaran atau kursus yoga daripada jogging atau berolahraga sendiri dengan membeli alat olahraga. Membayar personal trainer memang jauh lebih mahal, tetapi hal ini lebih baik daripada membayar biaya keanggotaan untuk beberapa bulan lalu tidak pernah datang satu kali pun. Ukurlah seberapa besar spontanitas Anda dan buatlah keputusan dengan cermat. Berikutnya, menjadi pengendali diri sendiri. Walaupun di awal kita bisa menerima bantuan orang lain untuk menghilangkan kemalasan, kita tidak bisa selamanya bergantung pada orang lain. Kita harus menargetkan diri sendiri menjadi pengendali dan pengatur keseharian kita. Setelah belajar bagaimana seharusnya bergerak untuk mencapai target yang diinginkan, selama menerima bantuan seorang pengawas, kini saatnya kita mencobanya sendiri. Coba pikirkan bahwa Anda adalah pengendali diri Anda sendiri. Buat jarak dengan diri sendiri lalu cek dan ukur diri Anda. Hal pertama yang disarankan psikiater kepada orang yang berencana untuk diet adalah membuat diari makan. Banyak orang tidak tahu seberapa sering dan banyaknya mereka makan. Saya tidak makan 3 kali sehari, paling banyak 2 kali, kadang hanya 1 kali. Tapi kenapa saya tetap gemuk? Orang-orang seperti ini disarankan untuk menulis semua yang dimakannya, baik itu seteguk cola ataupun sepotong kue. Nyatanya tidak banyak yang benar-benar mencatat seluruhnya. Mereka yang sungguh-sungguh mencatat semua yang dimakannya sangat terkejut. Aku makan sebanyak ini? Pikir mereka.
Nasi yang kita makan 3 kali sehari tidak berperan banyak dalam kalori yang diserap oleh tubuh kita. Kopi latte yang diminum karena terlalu lelah. Jagung atau ubi yang dimakan karena mulut iseng ketika belajar. Popcorn karamel yang dimakan untuk menyenangkan perut saat menonton film. Coklat yang dimakan saat sedang sedih. Daftar ini disebut makanan perasaan. Makanan perasaan inilah yang sebenarnya berperan atas sebagian besar kalori tubuh kita. Ajaibnya, hanya dengan menulis catatan makanan harian saja, makanan perasaan bisa menghilang. Maka wajar jika berat badan menjadi turun. Tidak hanya diet, kebiasaan memeriksa kembali yang dibutuhkan juga penting untuk dijalankan saat harus melakukan hal penting atau bersiap menghadapi ujian. Kalau benar-benar ingin berubah dan terlahir kembali sebagai orang yang baru, cobalah mulai mencatat apa yang Anda lakukan seharian tanpa ada yang tertinggal, lalu beri penilaian. Jika sulit menentukan nilai, cobalah dengan menulis tinggi, sedang, rendah. Jika hari ini berjalan sesuai rencana, tulis dengan tinggi. Jika sedikit berbelok untuk mengerjakan hal lain, tulis dengan sedang. Jika sama sekali tidak bisa melakukan apapun, tulis dengan rendah. Apabila cara ini pun tidak berhasil, Anda bisa mencoba cara yang cukup ekstrim, yaitu memasang CCTV. Orang biasa, bukan artis, tidak terbiasa dengan CCTV sehingga mereka akan banyak menunjukkan keadaan dirinya apa adanya. Orang yang mengira dirinya jarang marah-marah boleh jadi akan merasa malu ketika melihat video rekaman dirinya yang marah-marah seharian. Bahkan bertanya-tanya kapan dirinya mengucapkan kata-kata seperti itu ketika melihat rekaman dirinya sedang bersumpah serapah. Siapapun di antara kita yang melihat sosok dirinya yang terekam CCTV mungkin akan terkejut sambil berteriak, "Hah?" Berikutnya, pengendali waktu. Setelah memahami pola hidup secara menyeluruh melalui tulisan dan mulai memperbaiki masalahnya, kini saatnya bertarung dengan waktu. Kita harus lebih peka terhadap waktu jika ingin menjadi rajin. Cek ini dulu sebentar, baru belajar lagi. Siapapun pasti pernah mengalami lupa waktu setelah membuka internet dengan pikiran seperti ini. Oleh karena itu, cobalah gunakan alarm agar bisa kembali fokus setelah memikirkan hal lain saat sedang melakukan hal penting. Cara yang sering saya pakai saat harus berkonsentrasi pada sesuatu adalah dengan memasang alarm yang akan berbunyi setiap 1 jam. Dengan begitu, ketika saya melakukan hal lain, saya akan terkejut dan bisa mengendalikan diri. Bila merasa bahwa Anda mungkin saja melakukan hal lain selama 1 jam, cobalah atur alarm agar berbunyi setiap 30 menit. Namun bila Anda merasa mudah berkonsentrasi dan bunyi alarm setiap 1 jam justru dapat mengganggu, Anda bisa mengaturnya menjadi setiap 2-3 jam. Akan tetapi, ada kemungkinan Anda akan terbiasa dengan bunyi alarm, sehingga suatu ketika tanpa disadari Anda akan mematikannya dan melanjutkan pekerjaan lain tersebut. Oleh karena itu, bunyi alarm sebaiknya diubah secara periodik, sebagaimana kita mengubah kata kunci pada situs-situs kita di internet secara periodik. Semakin beragam suaranya akan semakin bagus efeknya. Anda pun bisa menggunakan suara manusia, bisa suara idola yang kita sukai, atau suara orang yang ingin kita tiru jejaknya. Menghitung waktu juga dapat membantu. Jika setiap hari kita melakukan hal yang sama, menghitung berapa lama waktu yang terpakai akan membuat kita menemukan bahwa sedikit demi sedikit waktu yang terpakai itu menyusut. Semakin kita akrab dengan pekerjaan itu, semakin fleksibel kecepatan pengerjaannya. Apabila ada pekerjaan yang tidak disukai, membosankan, dan ingin segera diselesaikan, cobalah untuk mempersingkatnya sambil terus menghitung waktunya setiap hari. Tanpa kita sadari, semangat untuk melawan lupa waktu akan muncul dan kita akan menemukan bahwa kita berusaha keras untuk menguranginya meski hanya 1 menit atau 1 detik. Kita pun mulai bersaing dengan diri sendiri. Bisa juga sebaliknya, jika kita ingin memperpanjang waktu usaha kita untuk mencapai
tujuan seperti waktu belajar, waktu berolahraga, dan waktu bekerja, cobalah untuk memperpanjangnya meski hanya 1 menit atau 1 detik setiap hari sambil terus mencatatnya. Berikutnya, selalu menunda hal penting. Jika dipikir-pikir, kita akan giat menjalankan rencana kita dalam 3 hari pertama. Namun masalahnya baru muncul setelah itu. Setelah beberapa hari kita bekerja keras, anehnya akan muncul berbagai variabel yang mengguncang niat kita. Kita sudah memutuskan untuk berhenti minum alkohol, tetapi tiba-tiba ada yang mengajak makan di luar sambil minum alkohol. Kita sudah bertekad untuk mengikuti kursus bahasa Inggris setiap malam, tetapi tiba-tiba teman kita mengajak bertemu. Situasi baru selalu muncul. Begitulah hal-hal seperti ini terjadi dan pola terusik. Kita terjatuh dalam mental sudah terlanjur. Muncul juga pikiran seperti, entahlah, sudah terlanjur gagal, kembali seperti semula saja. Di dasar pemikiran ini terpatri keinginan untuk mengerjakan sesuatu yang baru secara sempurna dari awal sampai akhir. Misalnya, Anda memutuskan untuk diet dengan jogging selama 30 menit setiap hari, tetapi kemudian terlewat 1 hari. Keesokan harinya timbul konflik batin ketika tiba waktu yang ditetapkan untuk jogging. Akhirnya, setelah bimbang akan melakukannya atau tidak, Anda akan berbaring di tempat dengan pemikiran sudah terlanjur. Misalnya lagi, minggu ini masih ada sisa 3 hari lagi. Dengan berbagai alasan, Anda memilih untuk makan sepuasnya dan bermalas-malasan di akhir pekan. Lalu berniat memulai diet lagi pada hari Senin esok. Sayangnya, tubuh Anda sudah bertambah 3 kg dari hari Senin lalu. Hanya ada satu cara untuk menghadang situasi yang menyedihkan ini, yaitu mengetahui dengan jelas bahwa tidak ada rencana yang bisa terlaksana dengan sempurna tanpa cacat. Dengan begitu, kita akan tetap bisa melanjutkan rencana meskipun di tengah perjalanan terjadi kesalahan. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali, merupakan pepatah yang tepat. Lebih baik pulang cepat daripada terlambat. Tidak sesuai pun tidak apa-apa, hanya saja jangan berhenti. Apabila terpaksa meninggalkannya, lanjutkan ke tahap berikutnya. Kadangkala kita membuat rencana untuk melakukan hal yang sama setiap hari, tetapi kadangkala juga kita berencana melakukan hal yang berbeda setiap hari. Misalnya kita ingin belajar bahasa Inggris, maka hari Senin kita belajar listening, hari Selasa belajar speaking, dan hari Rabu belajar writing. Namun ada orang yang apabila tidak bisa melakukan pekerjaan yang harus dikerjakan hari ini, ia akan mengundurnya menjadi besok dan pekerjaan besok diundur menjadi lusa. Mengundur-undur seperti ini tidak akan ada hentinya dan dalam beberapa hari saja Anda akan menyerah. Di saat seperti ini yang tepat adalah membiarkan hal yang tidak bisa dikerjakan hari ini dan tetap melanjutkan pekerjaan yang telah ditentukan untuk esok hari. Targetkan pada diri Anda untuk tidak menunda-nunda menjaga agar rencana terus berjalan lebih penting daripada menjaganya selalu benar. Berikutnya, mengembalikan kendali hidup Anda. Terakhir, saya akan membahas tentang hadiah dan hukuman. Kedua hal ini bisa berperan besar dalam menyingkirkan kemalasan ketika tekad tidak lagi bisa diandalkan. Dengan memberikan ganjaran yang tepat setiap kali kita bisa atau tidak bisa melaksanakan sesuatu yang direncanakan, akan semakin besar kemungkinan kita terlahir kembali sebagai orang yang rajin. Ada 2 tipe hadiah. Hadiah dengan memberi hal yang diinginkan dan penghargaan dengan mengurangi hal yang tidak menyenangkan. Demikian juga dengan hukuman. Ada hukuman dengan menciptakan hal yang tidak menyenangkan dan ada hukuman dengan merampas hal yang disukai. Di halaman berikutnya ada tabel halaman 178. Tabelnya yaitu sebelah kiri hadiah meningkatkan perilaku rajin kalau mendapatkan hal yang disukai, mengurangi perilaku malas. Situasi hadiah mengurangi perilaku malas, yaitu situasi yang dibenci berkurang. Hukuman meningkatkan perilaku rajin, situasi yang dibenci muncul. Hukuman mengurangi perilaku malas, mengambil hal yang disukai.
Mana yang lebih efektif antara hadiah atau penghargaan dengan hukuman? Seperti kisah matahari dan angin dalam dongeng Aesop yang berpengaruh untuk melepaskan baju seorang musafir yang sedang lewat, sesungguhnya penghargaan lebih efektif daripada hukuman. Walaupun kemalasan Anda hanya berkurang sedikit, cobalah memberi hadiah kecil pada diri sendiri yang sudah bersusah payah mengikuti rencana dengan sesuatu yang biasanya diinginkan. Bentuk penghargaan itu bisa juga dengan mengurangi hal yang tidak disukai. Jika tidak suka melihat wajah atasan di tempat kerja, Anda bisa mengajukan cuti dan pergi berwisata selama beberapa hari. Memaksa diri dengan kalimat seperti harus rajin atau harus hidup dengan giat tanpa penghargaan seperti ini hanya akan menyebabkan kegagalan 100%. Berkurangnya kemalasan kadangkala juga membuat perasaan kurang nyaman, sebab kita yang biasanya tidak melakukan apa-apa tiba-tiba harus melakukan sesuatu sendiri. Meskipun demikian, bukankah mengerjakan hal yang harus dilakukan dengan baik adalah salah satu hak istimewa manusia dewasa? Ketidaknyamanan itu mungkin akan menjadi masalah bila tidak bermakna apa-apa, tetapi jika muncul karena membuang kemalasan, itu akan menjadi investasi untuk diri kita dan masa depan kita. Semoga semua cara mengendalikan diri yang sudah saya paparkan ini dapat diaplikasikan satu persatu agar kita bisa mengendalikan tubuh dan pikiran kita sepenuhnya sesuai dengan keinginan kita. Cara berpisah dengan kemalasan. Carilah bantuan dari luar bila Anda kesulitan memperbaiki kemalasan Anda seorang diri. Namun ingat, sampai kapanpun, cara ini hanya bersifat sementara. Catat dan cek keseharian Anda dengan pikirkan bahwa Anda lah pengendali diri Anda. Menulis catatan makan saat sedang diet atau catatan pelajaran saat sedang belajar juga merupakan cara yang bagus. Aturlah waktu agar alarm berbunyi tiba-tiba untuk mencegah diri melakukan hal lain saat sedang melakukan sesuatu. Sebaiknya ubah bunyi alarm secara berkala. Kalahkan mental sudah terlanjur. Jangan sampai Anda menyerah di tengah jalan karena merasa ada yang salah dengan rencana Anda. Berikutnya, jangan habiskan waktu di jejaring sosial. Sekarang ini, hampir tidak ada orang yang membaca buku di tempat umum. Sebagian besar sibuk menunduk menatap ponsel mereka. Pada beberapa tahun lalu, pemandangan seperti ini masih cukup asing, tetapi kini orang membaca buku justru terlihat lebih aneh. Di setiap kesempatan, orang-orang sibuk berkutat dengan ponsel mereka. Ada yang bermain game, berbelanja online, hingga berselancar di media sosial. Sedemikian dalamnya, ponsel pintar hingga masuk ke dalam keseharian kita seolah sudah sejak awal ada di sana. Bahkan kini akan merasa gelisah dan tidak tenang jika tidak ada ponsel. Masalahnya, kita menggunakan ponsel bukan hanya di waktu luang saja, melainkan juga saat bekerja atau belajar. Kita sulit sekali melepaskan mata dari benda kecil ini sehingga waktu pun berlalu tanpa terasa. Boleh jadi ponsel memiliki porsi besar dalam menyebabkan kita menunda-nunda pekerjaan. Mengapa kita menjadi lengket seperti ini pada ponsel pintar? Orang-orang yang terikat dengan hubungan interpersonal. Pertama, karena ada orang yang memiliki obsesi terhadap hubungan interpersonal. Kera yang disebut-sebut mirip dengan manusia, saling berkomunikasi dengan cara menyibak-nyibak rambut kawannya sepanjang hari. Pada manusia, kegiatan ini mirip dengan mengobrol. Namun, mungkin ada yang akan bertanya, bukankah para pria tidak terlalu suka mengobrol? Coba perhatikan para pria yang katanya tidak suka mengobrol ini. Mereka umumnya suka mengajak untuk minum kopi dan hampir tidak mungkin mereka minum kopi tanpa berkata apa-apa. Sebenarnya, mereka sedang meminjam kekuatan dari minuman untuk menghindari kekakuan dalam proses bercakap-cakap dengan lawan bicaranya. Walaupun ada yang bilang bahwa mereka minum karena pekerjaan atau kehidupan sosial, tetapi sesungguhnya mereka minum untuk bisa mengoceh.
Seperti itulah manusia, mereka merupakan makhluk yang tidak dapat hidup tanpa bercakap-cakap dengan orang lain. Sehingga yang tampaknya tidak suka mengobrol pun sebenarnya juga suka mengoceh. Manusia bisa menjadi frustrasi jika tidak bisa mengobrol dengan orang lain. Oleh karena itu, jika kurang mengobrol, kita biasanya sering mencoret-coret atau menulis diari di sela-sela bekerja atau belajar. Namun sekarang hal itu tergantikan dengan bermain media sosial melalui ponsel pintar. Sayangnya, ada orang-orang yang terlalu lengket dengan ponselnya. Mereka ini tidak tahan dengan keheningan dan perasaan kesepian. Karenanya, saat belajar atau bekerja sendirian tanpa ada lawan untuk diajak bicara, mereka merasa tercekik daripada orang lain. Dari pemeriksaan psikologis, orang-orang seperti ini ternyata memiliki sifat terbuka yang kuat. Saat sedang melakukan hal yang harus dilakukannya pun, mereka akan berpikir tentang apa yang dilakukan orang lain, apa yang sedang dipikirkan orang lain, atau perasaan apakah orang lain memikirkan tentang dirinya. Oleh sebab itu, mereka sama sekali tidak bisa mematikan ponsel. Ketika ada bunyi pemberitahuan pesan atau chat, mereka tidak dapat menahan rasa penasarannya, meski ada kemungkinan awalnya bisa menahan diri untuk 1 atau 2 pesan. Mereka juga takut sang pengirim pesan akan salah paham bila mereka mengabaikan pesannya. Oleh karena itu, mereka terus-menerus melirik ponsel untuk mengecek apakah ada pesan baru yang masuk. Baiklah, mumpung hari ini tidak ada janji harus belajar untuk ujian di rumah. Tekad kuat seperti ini pun tidak akan ada gunanya. Sudah pasti waktu bertukar pesan dengan teman akan lebih panjang daripada waktu belajar. Jika seperti ini, lebih baik pergi keluar bertemu teman dan mengobrol sepuasnya. Walaupun tidak ada kontak dari teman, mereka juga tetap tidak bisa belajar, sebab mereka tidak bisa menahan dorongan ketika ingin mengecek sesuatu. Misalnya keinginan untuk mencari tahu usia seorang aktris. Saat tiba-tiba rasa penasaran seperti ini melintas, mereka akan mengeluarkan ponsel pintar untuk mencarinya. Lalu rasa penasaran itu menjadi bola salju akibat informasi yang terus berekor. Kata kunci yang terkait seperti pasangannya, karyanya, dan lainnya dibaca semua. Lalu 1 jam pun telah berlalu. Mereka paham betul bahwa masalahnya terletak pada ponsel, namun mereka tidak tahu bagaimana harus mengatasi masalah ini. Mereka hanya tahu harus mengambilnya ketika berbunyi. Selanjutnya, orang-orang yang suka pamer. Kedua, beberapa orang suka menghabiskan banyak waktunya untuk mengunggah foto di media sosial. Mereka akan berfoto puluhan atau ratusan kali hingga dirinya terlihat keren atau cantik. Lalu memolesnya agar sempurna atau menyunting beberapa foto sehari-hari agar terlihat luar biasa. Mereka akan sangat senang saat membaca komentar orang yang memberikan pujian dan menganggapnya luar biasa. Mereka terjatuh dalam perasaan narsis sesaat akibat ketertarikan orang-orang. Hal itu membuat mereka tenggelam dalam kepercayaan diri palsu. Lebih jauh lagi, ada orang yang bahkan rela berbohong. Mereka mencatut foto orang lain yang bagus lalu memolesnya seakan-akan itu adalah dirinya atau kesehariannya. Fenomena ingin membanggakan diri meskipun dengan berbohong seperti ini dalam ilmu psikologi dijelaskan lewat istilah narsisme, pamer, atau menghibur diri sendiri. Saat kecil, kita percaya bahwa kita bisa menjadi seperti yang kita inginkan. Ketika ditanya mau menjadi apa kelak, sebagian besar anak akan menjawab jadi presiden, atlet profesional, hakim, jaksa, atau dokter. Hampir tidak ada yang menjawab ingin jadi orang yang melakukan pekerjaan membosankan dan menerima gaji kecil. Namun seiring bertambahnya usia, kita akan menyadari bahwa kenyataan tidak sehebat itu. Lalu perlahan-lahan kita beradaptasi dengan kenyataan dan mulai berubah. Akan tetapi, ada orang yang tidak kehilangan mental ini sepenuhnya meskipun telah menua. Mereka bersikeras menunjukkan dirinya dengan membeli mobil sport atau tas bermerek yang di luar jangkauan gajinya.
Mereka tidak peduli meski laga itu harus dibayar dengan beban utang kartu kredit di pundak. Mereka bersikukuh bahwa mereka membelinya karena butuh, padahal sesungguhnya mereka hanya ingin merasakan pandangan kagum bercampur iri dari orang-orang di sekitarnya. Mereka meyakini bahwa sebuah benda dapat meningkatkan harkat mereka dan memperoleh kepuasan darinya. Mereka yang memiliki psikologis seperti ini adalah para pemalas yang menghabiskan waktunya untuk memajang foto keren di jejaring sosial. Mereka memamerkan di media sosial barang-barang mewah yang dibelinya, bahkan ada juga yang memfoto mobil atau barang bermerek milik orang lain untuk diunggah karena tidak mampu membelinya. Dengan kebohongan itu, mereka memamerkan dirinya sekaligus menghibur dirinya sendiri meski hanya sesaat. Orang-orang yang membutuhkan orang lain untuk dihibur. Terakhir, ada orang yang membuang-buang waktu di jejaring sosial dengan mengobrol pada orang yang tidak dikenal. Pada wanita, tidak sedikit yang ingin mengobrol dengan pria lewat media sosial karena ingin mendapat dukungan emosional dan menginginkan sedikit hiburan dalam kehidupannya yang melelahkan. Jika semua pria juga memiliki maksud yang sama, pasti akan membahagiakan. Namun masalahnya, banyak pria yang tidak demikian. Ada pria yang ingin mengembangkannya ke arah hubungan fisik saat bertemu dengan sang wanita. Saat percakapan online tersebut berlanjut ke kopi darat, mereka menduga bahwa wanita itu juga memiliki keinginan yang sama dengan dirinya. Sang wanita yang hanya menginginkan hubungan emosional akan menjadi kecewa dengan kelakuan pria seperti ini dan akan terluka lebih dalam lagi. Adanya keinginan untuk mengutarakan sesuatu kepada seseorang yang tidak tahu apapun tentangnya adalah hal yang wajar, sehingga tidak perlu menghakiminya. Bahkan mungkin mereka bisa lebih jujur dengan lawan bicara seperti itu. Namun dalam situasi di mana mereka saling tidak mengetahui dan hanya ada harapan terhadap satu sama lain, akan sulit untuk membentuk hubungan yang berlandaskan kejujuran. Oleh karena itu, perubahan perasaan secara mendasar tidak akan dapat terwujud. Mungkin ada yang benar-benar beruntung bisa bertemu dengan orang yang sejalan dan menjadi terhibur, tetapi kebanyakan kasus malah bisa jadi lebih kecewa karena memiliki maksud yang saling berlainan. Hiburan atas konflik, ketidaktertarikan, dan kelelahan yang mencemari hidup yang diperoleh lewat jejaring sosial jelas memiliki batasan. Hal itu karena sifatnya yang sementara. Jika ingin menyelesaikan masalah secara mendasar, Anda harus tahu seberapa tandus dan hancurnya hati Anda saat ini, kemudian menghadapinya. Bila perlu, konsultasikan pada ahlinya untuk menemukan kembali jalan hidup Anda. Melalui proses ini, hati akan menjadi berubah secara ekstrim dan Anda akan merasa lebih hidup sehingga tidak akan lagi bergantung pada jejaring sosial. Hindari atau ganti. Dari penjelasan di atas, tahulah kita betapa beragamnya penyebab psikologis seseorang sehingga ia bisa terikat dengan ponsel. Masalah tersebut akan teratasi dengan sendirinya bila kita dapat menemukan penyebabnya dan menghilangkannya. Akan tetapi, jika pemakaian ponsel Anda sudah masuk ke dalam situasi yang cukup gawat, yaitu dapat membuat hidup Anda berantakan, bila tidak segera berhenti dari media sosial, cobalah gunakan cara ini. Jika Anda sering memakai ponsel untuk bermain media sosial, hapuslah akun media sosial Anda. Dan jika karena game, hapuslah akun game Anda. Bila Anda memakai keduanya dan seringkali berbelanja online lewat ponsel, sebaiknya sekaligus ganti ponsel pintar Anda dengan ponsel fitur phone saja. Jika tidak bisa segera melakukannya, saya sarankan untuk mematikannya dan menaruhnya di sudut terdalam tas pada saat melakukan hal yang direncanakan atau penting. Bila sudah melakukannya tetapi masih saja mengeluarkan ponsel untuk mengeceknya, Anda bisa mencoba cara lain seperti menguncinya di loker, menitipkannya pada orang yang bisa dipercaya, atau meninggalkannya di rumah. Saya sudah melihat begitu banyak
Saya sudah melihat banyak orang telah melakukannya, tetapi ketika ada kesempatan mereka tidak bisa menahan diri dan kembali mengaktifkan akun media sosial atau gamenya, lalu tenggelam di dalamnya. Meski begitu, mereka tahu bahwa perbuatan tersebut sia-sia dan secara kontradiktif ingin menggunakan waktu tersebut untuk melakukan hal yang lebih produktif seperti belajar. Tidak apa-apa, itu tidaklah aneh, karena kita adalah manusia biasa. Saat seseorang berhenti dari jejaring sosial atau game dan menggunakan waktu tersebut untuk belajar atau bekerja, ia seperti mengubah hal yang disukainya dengan hal yang dibencinya. Karenanya, ketika ia menyentuh jejaring sosial atau game itu kembali, setelah begitu berusaha untuk tidak melakukannya, ia akan tenggelam lebih dalam dan lebih lama dengan dalih sebagai balasan karena telah bersabar. Apabila setelah berusaha keras tidak berhasil juga, cobalah lakukan hal lain yang Anda sukai. Namun itu tidak boleh dilakukan saat sedang belajar atau bekerja dan harus disediakan waktu sendiri. Jika tidak, hasilnya akan sama saja dengan kecanduan ponsel. Sebagai contoh, mereka yang tenggelam dalam game bisa mencoba bermain sepak bola atau basket sebagai gantinya. Mereka yang kecanduan jejaring sosial bisa mencoba belajar dansa. Jika tidak suka aktivitas yang menggunakan tubuh, seperti ini Anda boleh mencoba kegiatan yang lebih pasif seperti menyusun puzzle atau pramodel dengan mengosongkan pikiran dan mencurahkan diri pada sesuatu. Sisa-sisa perasaan yang menumpuk di dalam hati akan sirna dan jiwa menjadi lebih cerah sehingga membuat daya konsentrasi jauh lebih kuat saat melakukan hal yang telah direncanakan setelahnya. Cara berpisah dengan kemalasan. Jika Anda terlalu sering tidak bisa melakukan hal yang harus dilakukan karena menatap ponsel pintar, gantilah ponsel pintar Anda dengan ponsel biasa. Jika waktu Anda banyak tersita oleh media sosial atau game, hapuslah masing-masing akun tersebut. Memintas dan memutus akar masalah secara keseluruhan akan lebih efektif. Sebagai gantinya, hilangkan stres dengan kegiatan yang mendayagunakan tubuh secara sehat atau cari kesibukan lain yang dapat mengosongkan pikiran Anda. Berikutnya, perbarui suasana. Anda yang telah membaca sampai halaman ini tentu sudah merasakan bahwa kemalasan juga disebut sebagai sebuah kebiasaan. Artinya kemalasan juga pada bagian tertentu merupakan refleksi yang terkondisi. Namun semua kebiasaan dipengaruhi oleh suasana. Perilaku apapun yang menjadi kebiasaan akan menampilkan fase yang berbeda-beda sesuai dengan waktu, tempat, dan orang yang bersamanya. Contohnya, orang yang suka makan sambil menonton televisi akan memegang ponsel saat makan sendirian. Mereka bisa selesai makan dalam 10 menit atau bahkan 5 menit, tanpa sadar apakah makanannya masuk ke mulut atau hidung. Akibat makan yang tergesa-gesa ini, mereka sering kali minum obat pencahar karena merasa pencernaan mereka selalu terganggu. Lalu suatu hari kekasihnya bertandang ke rumahnya. Apakah ia tetap akan menyalakan televisi saat mereka makan berdua? Bisakah ia tetap makan sambil memegang ponsel? Boleh jadi mereka akan makan dengan perlahan sambil saling memandang dan bertukar cerita yang menyenangkan. Saat selesai makan dan melihat jam, tanpa terasa 30 menit sudah berlalu. Ia akan merasa bahwa sudah lama ia tidak makan pelan-pelan seperti ini. Berikutnya, dari lingkungan yang akrab ke pemandangan yang asing. Begitu juga dengan kemalasan, kita menjadi lebih malas ketika berada di tempat yang familiar bersama orang yang familiar. Sebaliknya, saat kita berada di tempat asing dan memulai sesuatu yang baru dengan orang asing, kita akan merasa tegang dan mengurangi bermalas-malasan. Akan tetapi, kita tidak bisa selalu mencari tempat baru ataupun bertemu orang baru, sehingga diperlukan usaha untuk mengubah lingkungan kita. Hanya dengan memberi sedikit sentuhan pada lingkungan, kita akan melihat dampak yang cukup besar. Bila Anda harus bekerja atau belajar di depan meja untuk waktu yang lama, cobalah untuk mengubah tatanan barang-barang yang ada di atas meja. Anda bisa menaruh vas bunga atau alat pelembab udara yang cantik di atas meja.
Ganti tempat pulpen yang sudah usang dengan yang baru. Tempel kertas memo yang lucu dan baru pada layar komputer. Atau pasang bingkai foto yang berisi foto orang yang ingin selalu dilihat. Bisa keluarga atau pacar. Berikutnya, bila Anda belajar di rumah bukan di perpustakaan atau ruang baca, bagaimana jika mengubah posisi seluruh furniture? Kalau perlu, singkirkan furnitur yang menyebabkan kemalasan. Saat sedang belajar dan merasa otak buntu, apakah Anda akan langsung menuju tempat tidur? Maka, menyingkirkan tempat tidur bisa menjadi salah satu cara. Bila Anda merasa jenuh pergi ke pusat kebugaran, Anda bisa mencoba mengganti tempatnya. Bila Anda berolahraga di rumah tetapi malah lebih sering menghabiskan waktu dengan menonton televisi sambil berbaring di sofa begitu tiba di rumah, Anda patut mencoba menyingkirkan televisi tersebut. Bila Anda sedang diet tetapi sulit melewatkan begitu saja kedai-kedai yang menjual makanan enak di sepanjang jalan pulang, saya sarankan Anda mencari jalan lain meskipun sedikit jauh. Musuh paling mematikan adalah manusia. Walaupun kita seringkali bermalas-malasan sendirian, tidak jarang kita juga menghabiskan waktu bersenda gurau dengan seseorang. Jika dilihat dari frekuensinya, kita memang lebih sering bermalas-malasan sendirian. Tetapi sesungguhnya yang lebih fatal adalah kemalasan bersama orang lain. Sebab saat bermalas-malasan sendirian kita bisa memerintahkan diri sendiri untuk segera berhenti. Sedangkan saat bersama orang lain, kita akan membuang lebih banyak waktu karena kesulitan mengajaknya berhenti dan beranjak untuk melanjutkan aktivitas. Hari ini aku harus belajar sampai bagian ini. Tekad seperti ini pun akan runtuh dengan mudah lewat sebuah telepon dari teman yang bertanya, "Sedang apa? Belanja yuk." Semangat yang tadinya membara langsung menguap ke suatu tempat dan pikiran untuk bermain mulai hinggap perlahan-lahan. Namun saat bersama teman pun, ia tidak fokus bermain sepenuhnya. Salah satu sudut hatinya masih digelayuti oleh pikiran tentang belajarnya yang tertunda. Bagi mereka yang sedang diet pun, musuh terbesarnya tidak lain adalah manusia. Sudah, mulai besok saja dietnya. Hari ini makan dulu, tidak apa-apa. Dengan santainya teman Anda berbicara demikian, dan masalahnya tidak hanya satu orang yang merayu dengan kata-kata manis tersebut. Ada senior Anda di kampus yang berkata seperti itu di hari Senin, rekan-rekan kantor di hari Selasa, tante Anda di hari Rabu, kawan SMA di hari Kamis, dan kakak perempuan Anda di akhir pekan. Entah kapan Anda bisa memulai diet, mungkin seumur hidup pun tidak akan memulainya. Namun, jika dilihat secara saksama, masalah sebenarnya bukan ada pada mereka, melainkan diri kita sendiri. Seharusnya kita bisa meminta pengertian mereka dan menyampaikan kepada mereka dengan sedikit tegas mengenai target kita. Saya tekankan sekali lagi, jangan terlalu percaya pada tekad. Tekad kita terlalu lemah dibandingkan nafsu kita, sehingga mudah patah bila dipukul. Sebisa mungkin hindari berkumpul dengan banyak orang. Saat hendak belajar, singkirkan ponsel ke tempat yang tidak terlihat dan kondisikan agar Anda tidak menerima pesan selama belajar. Jika Anda belajar kelompok dan justru semakin jauh dari kata belajar karena banyak mengobrol, lebih baik Anda pulang dan belajar sendiri di rumah. Untuk menghindari orang-orang yang menghasut Anda dengan kata-kata, makan untuk hari ini saja, carilah rekan untuk diet bersama. Lalu buatlah janji makan malam setiap hari dengannya. Dengan begitu, Anda akan bisa menolak ajakan orang lain dan melanjutkan tujuan Anda dengan makan bekal sederhana atau berolahraga bersama rekan diet Anda. Selanjutnya, membuat perubahan alami. Belakangan ini mulai banyak perkumpulan mahasiswa, terutama yang sedang bersiap-siap untuk ujian masuk kerja, yang saling mengawasi lewat mobile messenger
tentang waktu bangun, waktu tidur, waktu belajar, dan sebagainya. Bahkan banyak juga grup yang mengharuskan untuk mengunggah bukti foto yang menampakkan kondisi real time. Inilah bukti sedemikian ketatnya persaingan saat ini. Kita tentu merasa kasihan melihat kondisi pelajar kita yang belajar sekeras itu, sekaligus merasa miris dengannya. Namun saya juga berpikir bahwa ini merupakan cara yang sangat ampuh untuk mengucapkan selamat tinggal pada kemalasan. Coba pikirkan ini. Kita memutuskan untuk bangun pagi di akhir pekan ini dengan jadwal yang telah disusun sempurna. Namun ketika pagi hari di akhir pekan datang, kita justru malas membuka mata dan akhirnya tidur hingga siang karena tidak adanya janji dengan seseorang. Oleh karena itu, jika Anda tidak yakin mampu mengatur waktu bangun tidur Anda, coba ciptakan lingkungan yang akan mengendalikan hal ini dengan cara apapun. Misalnya, Anda bisa mulai bekerja sambilan atau ikut kursus beberapa jam di pagi hari agar Anda tergerak untuk bangun pagi-pagi. Anda juga bisa bergabung dengan kelompok belajar yang berkumpul hanya di pagi akhir pekan, atau hal-hal lain yang akan memaksa Anda untuk bangun pagi. Jika Anda merasa waktu bangun tidur telah terselesaikan tetapi waktu-waktu setelahnya masih belum bisa dijaga, masuklah ke dalam kelompok pengawasan yang sudah saya sebutkan di awal. Tentunya hal ini diharapkan tidak dilakukan dalam waktu lama. Sekali lagi, tujuan kita adalah menggerakkan diri sendiri sepenuhnya sesuai kehendak kita. Jika Anda merasa bahwa telah menjauh dari kemalasan dan pola hidup telah teratur, Anda harus mulai berlatih mengelola diri sendiri. Poin pentingnya adalah mengharapkan lepas dari kemalasan dengan pola hidup yang sama seperti sekarang merupakan hal yang tidak masuk akal. Daripada mengubah hati yang mudah goyah, lebih baik Anda mengubah lingkungan agar terjadi perubahan pada diri Anda secara alami. Cara berpisah dengan kemalasan. Ubahlah keseharian yang membosankan ke dalam suasana baru. Ada banyak caranya, seperti mengubah susunan benda di atas meja, mengatur ulang posisi furniture, atau menelusuri jalan baru yang berbeda dengan jalan yang biasa dilewati. Berikutnya, menjauhlah dari orang yang membuat tekad Anda mengendur dengan saran manis atau rayuannya. Sebagai gantinya, carilah rekan yang memiliki target yang sama dan bisa berlari bersama Anda. Bagian berikutnya, hilangkan ketidakefisienan. Kesan apa yang pertama terlintas dalam pikiran Anda tentang orang yang malas? Apakah orang yang baru bangun ketika matahari sudah bertengger di atas kepala? Demikianlah kita terkungkung dalam pemikiran bahwa jika bangun siang, rezeki akan dipatuk ayam. Di dunia ini ada orang yang tidak bisa menjadi manusia pagi, sekeras apapun mereka mencoba, sebab masing-masing orang memiliki ritme biologis yang berbeda. Di dunia ini ada orang yang tidak bisa menjadi manusia pagi, sekeras apapun mereka berusaha, sebab masing-masing orang memiliki ritme biologis yang berbeda-beda. Tidur lebih cepat dan bangun lebih pagi mungkin sesuai dengan tubuh kebanyakan orang, tetapi ada juga orang yang lebih nyaman tidur larut dan bangun lebih siang. Manusia pagi versus manusia malam. Siklus tidur dikendalikan oleh otak bagian hipotalamus yang bernama suprachiasmatic nucleus (SCN). Aktivitas sel ini berbeda-beda pada setiap individu. Oleh karena itu, ada orang yang lebih mudah belajar di waktu subuh dan ada orang yang mudah belajar di tengah malam. Manusia pagi lebih cocok belajar dari pagi, sedangkan manusia malam lebih cocok mulai belajar pada siang hari. Manusia menganggap lawan yang ada di hadapannya itu rajin ketika melihat mereka melakukan sesuatu di depannya. Oleh karena itu, para orang tua yang meyakini bahwa hanya manusia pagi yang terbaik, mereka harus melihat anaknya belajar di pagi hari baru akan berpikir
bahwa anaknya belajar dengan baik. Sebaliknya, jika anaknya bangun siang, mereka akan mengatakan bahwa anaknya malas. Walaupun sang anak belajar giat di larut malam, selama orang tua mereka tidak melihatnya, sang anak akan tampak biasa saja bagi orang tua mereka. Mereka yang sejak kecil hidup dengan orang tua seperti ini dan tanpa henti dimarahi dengan kata-kata bahwa mereka malas sekali karena tidak bisa bangun pagi, mau tidak mau akan terdoktrin bahwa dirinya adalah orang yang sangat malas. Akhirnya, ia mengabaikan ritme tubuhnya sendiri dan karenanya tidak mau mendengar omelan orang tuanya. Dan karena tidak mau mendengar omelan orang tuanya, ia terpaksa bangun pagi dan pergi ke perpustakaan, kendati pun sepanjang pagi ia hanya akan tertidur karena apa yang dibacanya sama sekali tidak ada yang masuk ke kepala. Setelah bermain dengan teman-temannya dan makan siang, ia akan merasa mengantuk dan kembali tertidur. Sekitar pukul 3-4 barulah ia bisa mulai fokus belajar. Tetapi bila ada temannya yang mengajak makan malam, ia pun makan di luar sambil mengobrol selama beberapa jam, lalu akhirnya pulang ke rumah sekitar pukul 10 malam. Aku harus tidur lebih cepat supaya besok bisa bangun lebih cepat. Ia pun bergegas ke tempat tidur karena ingat ucapan orang tuanya. Tetapi kantuk tak juga datang. Sesudah beberapa jam hanya berguling-guling dan memandangi ponsel, barulah ia merasa mengantuk dikala fajar tiba. Orang-orang seperti ini akan selalu merasa kelelahan. Akhirnya, ini menjadi semacam lingkaran setan. Apapun yang dikatakan orang, belajar harus disesuaikan dengan ritme tubuh kita. Jika merasa lebih nyaman belajar pada larut malam, Anda bisa belajar hingga pukul 3 atau 4 subuh atau hingga lelah. Ketika Anda merasa mengantuk, tidurlah meskipun matahari sudah cukup tinggi atau ibu Anda merongrong untuk sarapan pagi. Setelah makan siang, Anda bisa pergi ke perpustakaan. Pola seperti ini jauh lebih efisien. Tentu ritme tubuh manusia juga merupakan hasil dari kebiasaan. Namun jika Anda telah berusaha keras mencoba menjadi manusia pagi tetapi tidak bisa-bisa, Anda tidak perlu memaksakan diri untuk masuk ke dalam kerangka pikiran orang lain. Karena tidak ada hal lain yang sebodoh dan setidak efisien itu. Bila Anda yakin bahwa Anda adalah manusia malam, pilih dan pertimbangkan pekerjaan yang akan bisa mempertahankan pola seperti itu. Jika Anda memilih pekerjaan yang sama seperti orang lain, masuk pukul 9 pagi dan pulang pukul 6 sore, dalam waktu singkat Anda akan dicap sebagai pemalas yang tidak dapat diselamatkan di tempat kerja. Berikutnya, efisien datang dari keseimbangan. Ada hal yang sama tidak efisiennya dengan upaya seorang manusia malam untuk menjadi manusia pagi, yakni tidak bisa menjaga keseimbangan pekerjaan ataupun pelajaran. Contohnya saat ujian, ada mata pelajaran yang menarik, membosankan, sulit dan mudah bagi tiap-tiap orang. Namun ada orang-orang yang menyusun rencana belajar dimulai dari subjek yang membosankan dan sulit dulu baru dilanjutkan dengan subjek yang menarik dan mudah. Tentu saja mempelajari subjek yang menarik dan mudah, halaman demi halaman akan tersingkap dengan lancar. Namun bagaimana dengan subjek yang sulit dan membosankan? Kepala terasa seperti kram kan? Dan mungkin hampir tidak ada kemajuan halaman yang dibaca. Akankah rencana belajar Anda berjalan dengan lancar bila subjek seperti ini ditempatkan di awal ujian? Tidak mungkin, Anda tidak akan bisa belajar dengan benar. Tentu metode belajar seperti ini tidak akan menjadi masalah besar bagi orang yang mudah fokus dan sabar. Namun kebanyakan dari kita tidak demikian. Saat harus belajar untuk ujian, sebaiknya gabungkan secara periodik dan bergantian dalam satu hari antara subjek yang sulit dan mudah, serta antara subjek yang membosankan dan yang menarik.
Bayangkan ketika Anda sedang berolahraga, melakukan olahraga yang terlalu berat secara terus-menerus akan membahayakan otot. Oleh karena itu, selalu ada stretching atau senam ringan di sela-sela olahraga berat untuk meregangkan otot. Begitu pula otak kita yang akan lelah jika terlalu lama dipakai dan terus-menerus mengerjakan satu hal saja. Inilah penyebab kita cepat merasa pening saat belajar satu subjek saja dalam satu hari. Otak harus diberi stimulus baru dan direnggangkan dengan tepat. Oleh karena itu, awali belajar dengan subjek yang tidak terlalu sulit dan juga tidak terlalu mudah. Saat mulai merasa bosan, gantilah dengan subjek yang akrab dan mudah, lalu ganti dengan subjek yang sulit dan membosankan saat merasa terlalu mudah. Saat kepala terasa buntu, kembalilah ke subjek yang mudah. Jagalah keseimbangan otak dengan cara seperti ini. Soal yang sulit tidak akan terpecah jika otak lelah, meskipun Anda berusaha keras untuk berkonsentrasi dan memikirkannya. Dengan mempelajari bagian yang mudah dan akrab di saat seperti ini, salah satu sudut otak kita secara tidak sadar akan mengingat soal sulit yang baru saja berusaha kita pecahkan. Jaringan otak bekerja secara otomatis tanpa kita ketahui. Oleh karena itu, persoalan yang sulit kadangkala akan terpecahkan dengan sendirinya saat kita menghadapinya kembali setelah mempelajari bagian yang mudah dan akrab. Pelan-pelan dan tekun hingga akhir. Perilaku tidak efisien paling parah adalah mengerjakan satu hal seharian penuh. Mungkinkah kita hanya belajar satu hal sepanjang hari? Ini seperti seharian hanya duduk untuk bekerja, membosankan. Manusia pada hakikatnya adalah makhluk pengembara. Wajar bila merasa bosan dan tidak tahan jika hanya melakukan satu hal saja di satu tempat. Terlebih lagi jika pekerjaan itu hanya menggunakan kepala saja, tidak melibatkan seluruh bagian tubuh. Sebab dalam perkembangannya, manusia tidak hanya mengembara tetapi juga hidup dengan berburu, berpindah-pindah, dan bertani. Ada orang yang mengambil cuti atau berhenti bekerja karena mengaku ingin fokus belajar demi mempersiapkan ujian atau mengubah jalan hidup mereka. Kali ini aku harus lulus, aku akan belajar 20 jam sehari. Aku akan pergi ke tempat khusus agar tidak bertemu siapapun dan bisa fokus belajar. Mereka mulai belajar dengan tekad kuat, tetapi semua itu hanya bertahan beberapa hari saja. Orang-orang seperti ini mudah gagal, terlalu sering bermain dengan teman-teman dan tidak belajar dengan baik memang menjadi masalah. Tetapi belajar terlalu keras seperti ini juga sama sekali tidak efisien. Karena daya konsentrasi terbatas dan otak pun akan lelah, mengobrol sebentar dengan teman-teman sambil minum teh sekitar 10 menit atau bercerita kepada keluarga tentang hal-hal yang terjadi sepanjang hari sambil makan malam selama 30 menit dapat memberi rangsangan segar ke otak. Dengan stimulus baru dan istirahat sebentar, daya konsentrasi otak akan menjadi lebih baik. Hal ini tidak hanya berlaku dalam belajar. Kita juga akan selalu cepat lelah sejak merencanakan sesuatu dan bertekad untuk mewujudkannya. Misalnya, ada orang yang terlalu rasional dan emosional bertekad untuk menghafal satu buah puisi setiap hari. Ia pun sudah membayangkan berhasil menghafal semua puisi dalam satu buku antologi. Lalu, saat mencoba menghafal puisi pertama ternyata tidak sesulit yang dipikirnya. Maka dengan antusias ia mulai menghafal puisi-puisi berikutnya. Beberapa waktu kemudian rasa bosan akhirnya menghampiri. Ketika keesokan hari tidak ada satupun yang diingatnya, ia pun berpikir, apa gunanya puisi buatku? Dan serta-merta menyerah. Dalam hal ini yang terpenting adalah terus melangkah meskipun lambat hingga tujuan kita tercapai. Ketekunan lebih penting daripada kecepatan. Terlalu menguras tenaga di awal sangatlah tidak efisien. Kita harus membuat rencana dengan hati-hati dan terus bergerak memenuhinya agar bisa memanfaatkan seluruh energi dengan baik sehingga tujuan bisa tercapai. Ingatlah bahwa seorang pemenang adalah yang bertahan hingga akhir.
Cara berpisah dengan kemalasan. Jika Anda yakin bahwa diri Anda adalah tipe manusia malam, ubahlah semua pola hidup Anda agar sesuai dengannya. Anda tidak perlu mengikuti orang lain yang menjalani hidup sebagai manusia pagi. Atur keseimbangan pekerjaan dengan mempertimbangkan tingkat konsentrasi Anda. Jangan sampai Anda sudah merencanakan untuk melakukan hal yang mudah dan sulit, serta hal yang menyenangkan dan membosankan secara bergantian, tetapi sepanjang hari terus-menerus hanya melakukan satu hal saja. Berikutnya, mulai dan selesaikan. Sebelum berangkat kerja, banyak yang suka melemparkan baju-bajunya ke tempat tidur sehabis mencobanya. Ini karena mereka berpikir, keburu ketinggalan mobil, nanti saja dibereskan setelah pulang dari kantor. Namun, mungkinkah bisa membereskan semua baju itu sepulang dari kantor? Rasanya tidak. Karena begitu tiba di rumah, akan muncul rasa malas untuk melakukan apapun akibat sudah lelah bekerja. Baju yang habis dipakai pun akhirnya ditaruh sekenanya di tempat tidur dengan berpikir besok pagi juga kan mengeluarkannya lagi, jadi dimasukkan besok saja sekalian. Namun benarkah hal itu akan terjadi? Rasanya juga tidak, karena saat akan merapikannya akan muncul pikiran banyak sekali tumpukannya, kurapikan semuanya di akhir pekan saja. Beberapa minggu pun berlalu dan akhirnya tempat tidur dipenuhi oleh pakaian. Lalu dengan terpaksa pakaian yang menggunung itu diletakkan di lantai agar bisa tidur. Tanpa disadari pakaian telah memenuhi semua tempat, baik di tempat tidur maupun lantai, hingga tak ada ruang untuk berpijak. Saat ibunya marah-marah karena tidak tahan melihat kamar anaknya yang seperti kapal pecah itu, mereka akan membalas dengan nada kesal. Aku juga mau merapikannya, tapi sibuk terus, nanti kubereskan nanti. Namun saat hendak membereskannya, tidak ada gairah sedikit pun. Beberapa hari kemudian, seluruh ruangan menjadi penuh oleh pakaian, sehingga mereka lebih memilih untuk tidur di sofa ruang tamu. Berikutnya, sehari satu pasang. Setelah saya ceritakan hal di atas, mungkin akan ada yang bertanya, di mana ada orang seperti itu? Namun saya yakin kalau banyak juga yang merasa tertohok, karena ini adalah sebuah episode yang sering kita dengar di sekitar kita. Mereka selalu berkata, aku tipikal orang yang memilih satu hari untuk membersihkan semuanya sekaligus. Namun hari itu hanya ada beberapa kali saja dalam satu tahun. Mereka bukan tipikal orang yang seperti itu karena sesungguhnya mereka hanya malas saja. Ucapan mereka yang mengatakan akan memilih satu hari untuk membereskan sekaligus sama sekali bukan omong kosong melainkan penuh dengan kesungguhan. Namun disitulah letak masalahnya. Gairah tidak akan muncul sama sekali bila Anda berencana membereskan pakaian sebanyak itu di suatu hari. Oleh karena itu, cobalah lupakan sejenak keinginan untuk membereskannya sekaligus dan buat rencana untuk merapikannya satu pasang sehari. Sebanyak apapun pakaian itu tidak mungkin akan lebih dari 100 pasang. Dengan cara merapikan satu pasang sehari, paling lama Anda akan menyelesaikannya dalam 100 hari. Apapun itu, yang terpenting adalah memulainya. Membereskan seluruh rumah rasanya terlalu sulit. Kalau begitu, cobalah untuk membersihkan satu ruangan per hari. Jika hal itu pun sulit, cobalah untuk membersihkan satu area saja per hari. Tidak ada hasrat untuk memulai merapikan rak buku. Cobalah untuk merapikan satu baris per hari. Sedikitnya dalam waktu sebulan Anda akan mampu menyelesaikannya. Berikutnya, 99% adalah permulaan. Ketika melakukan pekerjaan yang jauh lebih rumit, gunakan juga pendekatan yang sama. Biasanya saat memulai sesuatu, kita akan berpikir tentang kapan selesainya. Maka ketika menemui pekerjaan yang rumit, kita akan berpikir lebih dulu tentang rencana apa yang perlu dibuat agar bisa menyelesaikan pekerjaannya. Namun, karena tidak terbayang bagian mana yang harus dikerjakan lebih dulu, kita pun merasa bahwa sepertinya kita tidak bisa menangani pekerjaan itu. Akhirnya banyak yang menyerah bahkan sebelum memulainya.
Saat melakukan pekerjaan yang rumit, kita akan berusaha menyusun rencana dengan saksama dan melakukannya sesuai urutan. Disitulah letak masalahnya. Semakin kita memikirkan hal tersebut, semakin rumit isi kepala kita. Kian rumit rangsangannya akan semakin turun konsentrasi kita terhadap sekitar. Perhatian kita akan meningkat ketika bertemu sesuatu yang mudah ditebak sehingga kita dapat berkonsentrasi melakukan hal tersebut. Namun, ketika menemui hal yang sulit ditebak, perhatian kita secara alamiah akan menurun. Oleh karena itu, ketika mendapati hal yang rumit, tidak perlu berusaha untuk melakukannya secara sistematis. Cobalah untuk mengerjakan dari bagian-bagian yang paling mudah. Hampir tidak ada orang yang mengoperasikan televisi yang baru dibeli dengan mempelajari buku petunjuknya satu persatu, kan? Kita akan langsung mencoba menekan di sana-sini. Kadangkala kita perlu memulai sesuatu dengan cara seperti itu. Otak kita memiliki fungsi ingatan bawah sadar. Itulah yang membuat kita secara otomatis mengingat apa saja yang kita sentuh. Jejak-jejak ingatan itu akan bertumpuk, kemudian saling terkait membentuk satu gambar besar. Banyak yang mengatakan bahwa permulaan sama dengan sudah menempuh setengah jalan dari yang dituju. Namun menurut saya permulaan adalah 99% dari yang dituju. Jangan terlalu berusaha untuk mengerjakan suatu hal dengan sempurna sejak awal. Mulailah dari mencoba untuk terbiasa dengannya dan mampu menggenggamnya. Maka suatu saat sebuah gambar besar akan terukir secara alami di dalam kepala Anda. Setelah peta pikiran itu terbentuk, pekerjaan itu akan menjadi jauh lebih mudah. Ingatlah bahwa selamanya Anda tidak akan bisa memulainya jika berusaha untuk melakukannya dengan sempurna. Ada berbagai macam variabel dalam menyelesaikan suatu target hingga akhir, dan kita tidak bisa selalu memilih pilihan yang tepat saja. Kadangkala kita pun akan memilih hal yang buruk. Kita hanya perlu memperbanyak probabilitas pilihan yang baik daripada pilihan yang buruk. Jika kita tidak memilih, tidak ada apapun yang akan terjadi. Ini merupakan hal yang paling buruk. Maka apapun yang terjadi, yang terpenting adalah mencobanya. Pertama, batas waktu. Kedua, kualitas. Hal yang sama pentingnya dengan memulai adalah menyelesaikannya, terlebih lagi untuk hal-hal yang memiliki batas waktu. Selesaikan dulu PR-mu sebelum main komputer. Inilah omelan lumrah yang dilakukan para ibu kepada anaknya. Lalu anaknya pun akan menyahut setelah ini. Namun nyatanya komputer itu terus menyala selama beberapa jam. Kita tidak akan pernah bisa melepaskan diri dari kemalasan sebagaimana kita tidak bisa membuang kebiasaan setelah ini, dalam tanda kutip. Kita akan menanam di otak kita bahwa bila tidak sekarang, selamanya kita tidak akan bisa. Sayangnya, kadangkala ada orang yang marah bila diberitahu seperti itu. Aku juga ingin menyerahkan tugas tepat waktu, tapi kalau tidak ada waktu, mau bagaimana? Walaupun begitu, aku membuat tugasnya sempurna kok. Bukankah lebih baik hasilnya sempurna meski terlambat diserahkan? Ini adalah pandangan yang keliru. Memenuhi tenggat waktu dan tidak memenuhinya akan menghasilkan perbedaan yang sangat besar. Hal pertama yang harus Anda lakukan terlebih dahulu adalah memenuhi batas waktu. Baru kemudian menjaga kualitas. Hasil yang berantakan tidaklah mengapa, asalkan bisa memberikan hasilnya pada waktu yang sudah ditentukan. Jika sejak awal dirasa kewalahan untuk menyusun tulisan sebanyak 10 lembar atau laporan setebal 30 lembar, buatlah 1 lembar saja dulu. Dari situ kembangkan sedikit demi sedikit menjadi 5 lembar, 10 lembar, 20 lembar, hingga akhirnya 30 lembar. Tidak bisa sampai 30 lembar pun tidak apa-apa. Menyerahkan apa yang telah dikerjakan sebisanya adalah 100% kali lebih baik daripada tidak menyerahkan apapun sama sekali. Cara berpisah dengan kemalasan. Jangan berusaha untuk melakukan semuanya sekaligus, karena mungkin Anda akan berhenti akibat lelah.
Jika membagi suatu pekerjaan setiap hari, sedikit demi sedikit, Anda akan lebih mudah memulainya dan menjadikannya kebiasaan sehingga Anda bisa menjadi lebih rajin. Jangan buat rencana yang sempurna dan mendetail sejak awal. Mulailah melakukan dengan hati riang. Tekad Anda akan bertahan lebih lama jika melakukannya bertahap dan sedikit demi sedikit. Penuhi tenggat waktu atas target yang Anda buat. Kualitas bisa menyusul belakangan, memberikan hasil dalam periode yang sudah ditentukan, meskipun kurang berkualitas, jauh lebih penting daripada tidak melakukan apa-apa dalam periode tersebut. Berikutnya, mengembalikan kebermanfaatan diri. Salah satu materi yang menjadi objek diskusi bagi orang yang mempelajari ilmu psikologi adalah konsep tentang harga diri. Ada beberapa unsur yang membentuk harga diri, tetapi yang paling menonjol adalah rasa kebermanfaatan diri. Hal ini telah sedikit disinggung di depan. Kali ini kita akan membahas lebih dalam bagian yang harus dilewati saat membicarakan kemalasan. Psikolog olahraga ternama Albert Bandura menyebut perasaan bangga yang diperoleh ketika seseorang melakukan sesuatu sebagai rasa kebermanfaatan diri. Semakin tinggi perasaan ini, semakin mudah ia melepaskan diri dari kemalasan. Di sisi lain, mencari cara untuk meningkatkan rasa kebermanfaatan diri ini dapat menjadi kunci untuk terlepas dari kemalasan. 4 pilar rasa kebermanfaatan diri. Berikut ini adalah 4 faktor yang memengaruhi rasa kebermanfaatan diri. 1. Prestasi. Sederhananya adalah pengalaman langsung. Setiap orang pasti akan merasa bimbang saat melakukan hal baru. Berapa banyak orang yang bisa menyetir dengan lancar tanpa gemetar di hari pertama mereka berkendara setelah mendapat SIM? Namun setelah menyetir untuk pertama kali yang bagai neraka tersebut, menyetir untuk selanjutnya akan menjadi lebih mudah, lalu muncullah kepercayaan diri. Setelah menyadari bahwa diri sendiri mampu lebih baik dari yang diduga usai mencobanya, rasa takut akan berkurang dan rasa kebermanfaatan diri akan meningkat. Kedua, observasi. Artinya belajar dengan memperhatikan apa yang orang lain lakukan, termasuk mempelajari apa yang dilakukan oleh rekan kerja lain atau senior saat Anda baru masuk ke sebuah perusahaan. Pengalaman tidak langsung ini tidak hanya mengajarkan bagaimana melakukannya, tetapi juga memberi kepercayaan diri bahwa Anda juga bisa melakukannya atau bisa lebih baik daripada itu. Berikutnya, persuasi verbal. Secara harfiah berarti persuasi melalui kata-kata, seperti seseorang yang membujuk dengan kalimat, kamu harus melakukannya, itu penting sekali, atau tidak sesulit yang kamu pikirkan, semua kemampuanmu dengan kemampuanmu kamu pasti bisa. Saat Anda merasa sama sekali tidak mampu melakukan suatu tugas, persuasi seperti itu memengaruhi Anda untuk meyakinkan diri bahwa Anda bisa melakukannya. Keempat, pancingan emosi. Maksudnya adalah pujian atau cacian. Saat Anda melaksanakan tugas dengan baik dan mendengar ucapan, kamu benar-benar hebat. Anda akan merasa senang sehingga ingin berbuat lebih baik lagi dan merasa seperti Anda adalah orang yang hebat. Saat Anda membuat kesalahan dan mendengar omelan hanya itu yang kamu bisa, Anda pun akan terkesiap dan ingin melakukannya dengan lebih baik. Meningkatkan kebermanfaatan diri dipengaruhi oleh prestasi, observasi, persuasi verbal, dan pancingan emosi. Namun persuasi verbal atau pancingan emosi sesungguhnya hampir tidak banyak berpengaruh. Pada akhirnya, prestasi merupakan hal yang paling penting. Selama belum menyadari bahwa kita hanya perlu mencoba, apapun hasilnya nanti, seumur hidup kita tidak akan mengetahui potensi diri sendiri dan karenanya tidak akan dapat meningkatkan kebermanfaatan diri kita. Setelah mencobanya, meskipun pekerjaan itu tidak Anda sukai, Anda akan mampu menyelesaikan serangkaian tugas sesuai dengan tingkat kompetensi Anda. Semakin sulit tugas yang diberikan, semakin Anda merasa tertantang, dan saat Anda berhasil melakukannya satu persatu, kemalasan pun akan menjauh dari Anda.
Observasi juga berperan penting dalam pembentukan kebermanfaatan diri. Mengamati kerja seseorang dari samping akan membantu dalam menciptakan kepercayaan diri. Namun mengamati saja tidak cukup. Jika tidak diikuti dengan praktik, tentu efeknya akan terbatas. Persuasi verbal sedikit menarik. Penjelasan bahwa Anda harus melakukan ini dan itu ternyata tidak membantu dalam membangun kepercayaan diri. Sang pembujuk mungkin merasa bahwa orang yang dibujuknya pasti akan mengerti jika dijelaskan seperti itu. Padahal sebenarnya tidak sama sekali. Oleh karena itu, jangan pernah mengatakan bahwa aku sudah menjelaskan dengan susah payah. Masa masih tidak bisa? Pancingan emosional lebih tidak efektif, tidak ada ruginya mengucapkan hal-hal yang menyemangati. Bahkan semakin sering justru semakin bagus. Namun, dukungan tidak selalu menimbulkan rasa bangga, apalagi dengan cacian. Sebanyak apapun belum tentu berguna. Kemungkinannya justru menimbulkan penolakan atau rendah diri yang lebih besar daripada rasa kebermanfaatan diri. Anak yang tumbuh dengan banyak makin dari orang tuanya akan mudah terluka saat atasannya mengatakan sesuatu meskipun ia sudah dewasa. Ia akan merasa tertekan dengan berbagai perasaan karena menjadi korban, lalu selama beberapa hari tidak dapat melakukan pekerjaannya. Berikutnya, membangun prestasi kecil. Untuk meningkatkan rasa kebermanfaatan diri diperlukan prestasi. Apapun yang terjadi, kita harus terlebih dulu sukses. Seseorang yang baru belajar berenang tidak bisa langsung menargetkan ingin menjadi seperti para atlet olimpiade renang. Targetkan untuk bisa mengambang di air terlebih dulu, dan setelah tercapai barulah tentukan target berikutnya. Dengan bertumpuknya pencapaian-pencapaian kecil-kecil itu, rasa kepercayaan diri akan bertambah dan belum terlambat bila saat itu Anda membuat target yang lebih besar. Masalahnya adalah ketika Anda masih berada di posisi kesulitan untuk mengambang di air, ketika target termudah saja tidak bisa tercapai, kita akan mudah menyalahkan diri sendiri, malu, dan akhirnya menyerah. Kita akan mencari berbagai dalih seperti kenapa kelasnya tidak mendatangkan pelatih renang profesional lalu terus-menerus membolos. Kemungkinan gagal memang lebih besar pada saat kita baru mencoba sesuatu yang asing. Saat memulai sesuatu yang baru, ada hal yang kita lebih kuasai dan ada hal yang teman kita lebih kuasai. Tidak ada di dunia ini orang yang mahir segalanya. Walaupun sudah mengetahui hal ini dan menguatkan hati untuk mencobanya kembali, kita akan tetap lelah jika terus saja gagal. Namun, ada satu cara agar Anda tidak menyerah hingga akhir, yaitu menyukai pekerjaan tersebut. Setidaknya harus ada satu unsur yang Anda sukai dalam proses menyelesaikan pekerjaan tersebut. Bila Anda sedang bertekad untuk giat berolahraga, cobalah jawab pertanyaan berikut. Lebih suka sendirian atau beramai-ramai? Jika lebih suka sendirian, pilihlah olahraga yang dapat dilakukan sendiri. Jika lebih suka beramai-ramai, pilihlah olahraga yang dapat dilakukan dengan beberapa orang. Suka bermain air atau tidak? Jika suka bermain air, pilihlah olahraga seperti renang atau scuba diving. Jika tidak suka bermain air, pilihlah olahraga selain itu. Suka indoor atau outdoor? Jika suka indoor, pilihlah olahraga seperti yoga. Jika suka outdoor, pilihlah olahraga seperti jogging atau mendaki gunung. Cobalah untuk mencari tahu tentang apa yang diri Anda sukai dengan tanya jawab seperti ini. Sama halnya dengan belajar, jika Anda merasa perlu belajar satu bahasa asing, pikirkan negara mana yang Anda sukai. Apabila kondisi yang mengharuskan Anda belajar bahasa tertentu tanpa adanya pilihan, setidaknya Anda harus bisa memilih cara belajar yang Anda sukai. Manusia adalah makhluk yang mudah tidak bersemangat dan menjadi malas tak terkira bila ia tidak merasa bahwa sesuatu itu berguna dan ia mahir terhadapnya. Oleh karena itu, menginvestasikan terlalu banyak waktu kepada pekerjaan yang tidak begitu disukai
dan disukai hanya akan menjadi jalan pintas membiasakan diri pada kemalasan. Namun bukan berarti Anda menghindari sepenuhnya pekerjaan yang tidak dapat dikerjakan. Saya hanya tidak ingin kita melakukan kesalahan yang membuat kita kehilangan kesenangan dan hasrat karena melakukan proyek yang sejak awal sudah terlalu besar. Mulailah dengan sesuatu yang disukai sehingga ketika satu kesuksesan kecil telah diikuti oleh kesuksesan kecil lainnya, pada akhirnya Anda akan menemukan bahwa Anda telah melakukan sebuah pekerjaan besar yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Untuk Anda yang sedang menapak ke depan selangkah demi selangkah dalam diam, saya mendukung Anda dengan sepenuh hati. Oke teman-teman, sampai di sini dulu untuk buku Anti Malas dan Suka Menundanya. Kita sudah menyelesaikan dan semoga yang dibacakan memberikan manfaat sebesar-besarnya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah like, comment, subscribe dan juga telah membagikan video-video yang ada di channel ini. Semoga menjadi amal ibadah untuk kita semua. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.